Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rayana Manika dengan NIM 200-142 asal Prodi Teknik Perminyakan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang operasi pemboran dari awal sampai akhir. Operasi pemboran dari awal sampai akhir. Operasi pengeboran merupakan pekerjaan yang membutuhkan biaya besar atau padat modal. Terus menggunakan teknologi tinggi dan beresiko tinggi. Nah, para personelnya juga itu harus mempunyai pengetahuan yang baik tentang keselamatan kerja, terus sehingga operasi pengeboran dapat berjalan lancar dan kecelakaan kerja dapat dihindari. Nah, terus operasi pengeboran adalah usaha secara teknis membuat lubang dengan aman sampai menembus lapisan formasi yang akan kaya minyak dan gas. Nah, lubang tersebut kemudian dilapisi dengan casing dan disemen dengan maksud untuk menghubungkan lapisan formasi tersebut dengan permukaan bumi yang memungkinkan penambangan minyak atau gas secara komersial. Nah, tujuan membuat lubang bor tersebut yang pertama itu dapat membuktikan bahwa adanya minyak atau gas dalam satu reservoir yang ditembus. Terus yang kedua itu sebagai sarana mengalirkan minyak atau gas dari reservoir ke permukaan bumi. Nah, pengeboran. Perkembangan metode pengeboran banyak permasalahannya dalam operasi pengeboran menuntut perkembangan teknologi yang lebih canggih. Pada perkembangannya beberapa metode pengeboran telah digunakan. Nah, beberapa metode pengeboran selama ini menggunakan yang pertama itu ada cable tool drilling atau juga disebut dengan bor tumbuk. Nah, kalau yang bor tumbuknya itu cara membuat lubang bor dibuat dengan cara menumbuhkan mata bor tersebut pada lapisan tanah yang akan ditembus. Nah, mata bor tersebut terbuat dari semacam lonjongan pipa casing dan diikat pada kabel yang ujungnya dibuat pergigi yang kuat untuk merusak si batuan. Sedangkan cuttingnya masuk ke dalam silinder yang merupakan perangkap atau trap, kemudian diangkat ke permukaan untuk dibuang dan untuk menjaga supaya agar dinding lubang tersebut tidak runtuh, maka secara bertahap casing diturunkan. Nah, bor tumbuk menurut sejarah pernah sampai 1300 meter. Nah, ini gambarnya. Terus yang kedua itu ada rotaring table, rotary drilling atau juga disebut dengan bor putar. Nah, pada tahun 1003 metode putar tersebut mulai diperkenalkan di lapangan minyak di Spindletop Negara. Nah, bagian Pennsylvania, Texas. Nah, rotary drilling tersebut dilakukan dengan maksud membuat lubang sumur dengan cara memutar rangkaian bor sampai di mata bor agar lapisan batuan tersebut mudah dihancurkan. Sedangkan cutting diangkat ke permukaan dengan sistem sirkulasi lumpur pemboran. Nah, untuk melakukan rotary drilling sendiri itu diperlukan peralatan pendukung yang lain agar operasi pemboran aman. Nah,
rotary drilling itu dapat dilaksanakan dengan didukung oleh 5 sistem utama yang penting. Yang pertama itu ada sistem tenaga atau juga disebut dengan power system. Terus yang kedua itu ada sistem pengangkat atau juga disebut dengan hosting system. Yang ketiga itu ada sistem putar atau juga disebut dengan rotating system. Nah, terus yang keempat itu ada sistem sirkulasi atau juga circulating system. Nah, yang kelima itu ada sistem pencegahan semburan liar atau juga disebut dengan BOP system. Selanjutnya itu ada kegiatan sebelum operasi pengeboran. Yang pertama itu ada persiapan jalan ke lokasi pengeboran. Nah, setelah dilakukan oleh ahli geologi berupa survei permukaan, bawah permukaan dan survei seismik dapat dinyatakan terdapat suatu perangkap di bawah permukaan. Nah, isi perangkap tersebut itu belum dapat diketahui sebelum perangkat tersebut ditembus. Ini gambar perangkapnya. Itu tuh ada terus Paul, terus ada normal Paul, terus ada stratifikasi pitch out, terus ada rip, terus ada anti clean, terus ada cell domain. Nah, ini nih untuk melakukan operasi pengeboran di darat, hal yang penting harus diperhatikan adalah persiapan tempat untuk operasi pengeboran. Sedangkan di laut itu harus memperhitungkan luas ajungan yang dipakai serta mempergunakan tempat seefisien mungkin karena luasnya itu sangat terbatas. Nah, lokasi pengeboran tersebut itu harus dibuat rata agar supaya mempermudah pekerjaan dalam menempatkan peralatan ya kan di lokasi tersebut. Nah, lokasi pengeboran yang dipersiapkan minimum adalah dengan radius jarak 50 meter. Nah, lokasi pengeboran terutama di sekitar titik lokasi harus dikeraskan karena harus menahan peralatan pengeboran yang sangat berat. Nah, konstruksi lokasi tersebut harus memperhitungkan berat peralatan yang akan dipakai di atas. Yang kedua itu ada pembuatan mud pit. Nah, lokasi pengeboran juga telah diratakan dan sudah siap. Selanjutnya itu si eskavatornya itu mulai membuat lubang atau kolam. Nah, yang berbentuk bujur sangkar dan tidak jauh dari lokasi pengeboran tersebut. Nah, kolam ini disebut sebagai kolam cadangan atau juga mud pit. Nah, sebelum kolam ini digunakan untuk menampung si bekas limbah pengeboran dari sisa lumpur pengeboran selama operasi, maka terlebih dahulu perlu dilapisi dahulu dengan lembaran-lembaran plastik. Nah, tahap berikut adalah membuat kolam lain yang berbentuk segi 4, tetapi ukurannya lebih kecil dari si mud pit yang disebut dengan celar. Diameter celar yang besar ini disebut conductor hole. Nantinya akan berada tempat di bawah lantai rig. Nah, setelah di atasnya dipasang, maka si
strukturnya itu setelah pembuatan celar selesai, kemudian membuat lubang sumur diusahakan dilakukan di tengah sumur celar. Nah, celar adalah kolong segi 4 yang dibuat di titik lokasi yang berguna sebagai tambahan ruang di bawah lantai bor. Nah, pembuatan celar dan pemasangan konduktor pipe. Setelah konduktor hole disiapkan kira-kira mencapai kedalaman 20 sampai 100 feet. Kemudian lubang tersebut dipasang konduktor pipe. Pemasangan pipa ini untuk menghindari terjadinya gerowong atau kerusakan lainnya dari si lubang sumur selama dilaksanakan operasi pengeboran. Nah, kemudian itu ada persiapan air. Nah, air merupakan bahan yang digunakan untuk membuat lumpur pengeboran. Nah, membuat semen slurry dan untuk keperluan sehari-hari. Nah, untuk itu perlu disurvei terlebih dahulu dari sumber air yang terdapat di lokasi atau di sekitar lokasi. Nah, sumber air dapat dari sungai, danau, dan rawa. Kalau persediaan sumber air permukaan tidak menyakupi, maka perlu melakukan pengeboran kembali air tanah, dan apabila tidak ditemukan sumber air di lokasi, maka air diangkut ke lokasi dengan menggunakan mobil tangki. Setelah sumber air disiapkan, selanjutnya pemasangan saluran air dan pompa. Biasanya persediaan air disimpan dalam suatu tangki yang besar di sekitar pengeboran. Yang ini nih gambar water tank. Nah, berdasarkan target yang mau dibor, perlu disiapkan peralatan pengeboran. Peralatan pengeboran harus dipersiapkan terhadap problem-problem yang mungkin akan dihadapi. Peralatan tersebut disiapkan didasarkan kepada kedalaman dari target, dapat direncanakan ukuran dan kapasitas menara yang akan digunakan berdasarkan tekanan formasi yang akan dihadapi. Dipersiapkan juga blowout preventer yang sesuai. Selain dari peralatan, perlu juga dipersiapkan material yang akan digunakan untuk operasi pengeboran, misalnya material lumpur pengeboran dan material untuk penyemanan. Nah, selanjutnya itu ada transportasi. Nah, transportasi itu ada pengiriman peralatan pengeboran bisa dilakukan melalui darat, air maupun udara, tergantung pengeboran juga. Nah, transportasi sendiri itu disebut dengan istilah moving. Nah, pemilihan transportasi juga harus memperhatikan keselamatan kerja, baik terhadap pekerja, peralatan maupun lingkungan yang di sekitar. Terus mengingat peralatan pengeboran yang melintas besar-besar dan berat. Nah, urutan transportasi juga harus memperhatikan urutan peralatan pengeboran yang akan diangkut. Nah, peralatan yang duluan dipasang di alokasi itulah yang duluan dibawa. Hal ini untuk supaya menghindari penumpukan peralatan di lokasi tersebut. Mengingat bahwa ruangan yang terdapat di lokasi tersebut terbatas. Nah, itu tuh ada peralatan darat. Nah, pengiriman peralatan melalui darat itu biasanya dilakukan dengan menggunakan trailer. Nah, untuk daerah tertentu misalnya padang pasir. Nah, pengiriman peralatan tersebut dengan cara skidding, yaitu penarikan rig secara utuh ditempatkan pada padat baja yang datar yang dibawa dilengkapi dengan roda yang terbuat dari besi. Kemudian rig ini
ditarik dengan bulldozer. Cara ini dilakukan bila keadaan daerah relatif dan jarak yang jauh. Cara ini akan lebih efisiensi dan ekonomis. Nah, selanjutnya itu ada transportasi melalui air. Nah, bila lokasi pengeborannya berada di daerah kayak sungai gitu, maka pengiriman si rig tersebut dapat dilakukan dengan kapal khusus. Nah, jika rignya digunakan di daerah berupaya, biasanya rig dipasang secara utuh pada perch. Nah, kemudian kapal ini ditarik dengan kapal penarik atau juga disebut dengan towing ship. Nah, selanjutnya itu ada transportasi melalui udara. Nah, apabila pengiriman peralatan melalui air, melalui udara. Nah, apabila pengiriman peralatan melalui darat dan air tidak praktis atau juga dikondisikan si geografisnya, nah tidak memungkinkan untuk dilakukan melalui jalur darat atau air, maka peralatan dapat dikirim melalui jalur udara. Bila menggunakan kapal terbang, maka di lokasi harus disiapkan juga cukup lahan untuk landasannya. Tetapi bila tidak memungkinkan dibuat, maka landasan dilakukan dengan menggunakan helikopter. Yang ini tuh ada mud house, terus mud tank, terus mud hosper, chemical fishing barrel, terus ada water tank. Selanjutnya itu ada rig up. Nah, kedatangan rig di lokasi pengeboran tersebut biasanya berupa bagian dari kontraktor dan personal dengan menggunakan mesin derek yang berat dengan segera mulai pemasangan dan pendirian menara bor. Rig up adalah merangkai peralatan pengeboran di lokasi dan mendirikan menara. Nah, peralatan yang sudah dipasang harus perlu diperiksa dengan teliti tentang kekuatan sambungan dan kelengkapan untuk menghindari kecelakaan yang dapat merusak peralatan tersebut. Nah, tahap pertama dari rig up atau rigging up adalah memulai memasang si struktur langsung setelah pembuatan selar selesai. Nah, pada saat pemasangan struktur telah disiap dan landasan dari rig telah dipasang, prime mover dan ragwood telah dipasang di posisi, kemudian dicoba untuk segera dapat digunakan, akan dijalankan. Nah, tahap selanjutnya itu melaksanakan pemasangan overhead tool, yang dimana itu posisinya setelah pemasangan drilling line selesai, salah satu ujungnya disambungkan pada drag walk. Nah, dengan selesainya tahap ini dapat digunakan membantu pendirian pada posisi tegak. Nah, tahap-tahap diatasi diilustrasikan melalui gambar tersebut nih. Ini peralatan mulai dipindahkan ke posisinya. Terus yang ini tuh ada penyelesaian akhir. Selanjutnya itu ada jenis-jenis pengeboran. Jenis-jenis pengeboran itu berdasarkan gambaran peta di bawah permukaan dapat ditentukan titik pengeboran untuk membuktikan keberadaan adanya minyak, gas bumi dalam cekungan tersebut. Nah, pembagian pengeboran minyak dan gas bumi tersebut dibedakan berdasarkan tujuan pengeboran, lokasi pengeboran, dan berdasarkan bentuk lubang. Nah, berdasarkan
tujuan pengeboran tersebut, jenis pengeboran ini dibagi menjadi ada 3. Yang pertama itu ada pengeboran eksplorasi. Nah, terus yang kedua itu ada pengeboran delineasi, terus ada pengeboran eksploitasi. Nah, pengeboran eksplorasinya itu tujuannya itu untuk membuktikan adanya tindaknya suatu cekungan yang mengandung minyak dan gas bumi. Nah, yang kedua itu pengeboran delineasi itu tujuan tersebut tuh untuk mengetahui penyebaran reservoir, mencari batas-batas serta ketebalan reservoir. Nah, yang ketiga itu pengeboran eksploitasi. Nah, pengeboran ini bertujuan meningkatkan pengurasan terhadap reservoir produksi sekaligus. Ini gambar pengeboran eksplorasi, ini gambar pengeboran delineasi, ini gambar pengeboran eksploitasi. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis pengeboran berdasarkan lokasi. Nah, jenis pengeboran ini didasarkan pada lokasi yang dimana pengeboran tersebut dilakukan. Nah, berdasarkan letak dari titik lokasi pengeboran dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada pengeboran darat. Nah, pengeboran darat itu atau juga disebut dengan onshore adalah semua kegiatan pengeboran yang dimana titik lokasinya itu berada di daratan. Terus yang kedua itu ada pengeboran lepas pantai atau juga disebut offshore. Nah, istilah lainnya itu untuk pengeboran lepas pantai adalah offshore drilling. Nah, ini gambarnya. Yang ini nih ada land rig, bridge, platform rig, trader ring, jack up, semi submerged, semi sub DP mode, drilling ship DP mode. Yang ini tuh gambar pengeboran darat, yang ini gambar pengeboran lepas lantai. Nah, berdasarkan bentuk lubang. Nah, jenis pengeboran ini didasarkan pada bentuk lubang yang dibuat atau dibentuk pada operasi pengeboran yang dilakukan. Nah, berdasarkan bentuk lubangnya dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada pengeboran tegak atau juga strike hole drilling atau vertical drilling. Yang kedua itu ada pengeboran berarah atau juga disebut dengan directional dan horizontal drilling. Nah, kalau yang pengeboran lurus tersebut itu ada disebut juga dengan pengeboran vertikal atau strike hole drilling. Artinya itu yang dimana pengeboran dilakukan mulai dari titik lokasi di permukaan. Nah, lubang dipertahankan lurus vertikal sampai ke titik target. Pengeboran yang digolongkan dalam pengeboran lurus atau strike hole drilling adalah memenuhi persyaratan seperti di bawah ini. Nah, yang pertama itu pengeboran masih dalam suatu kerucut dengan sudut 5 dan untuk ketinggian kerucutnya itu 10.000 feet. Kerucut ini dibentuk dari titik awal pengeboran di permukaan sampai kedalaman mencapai 10.000 feet dengan kemiringan kerucut sebesar 5. Yang kedua itu ada lubang boleh membelok asal dock length-nya maksimal adalah 3% per 100 feet. Pada kenyataan lubang tidak mungkin harus dipertahankan selurus mungkin. Hal ini karena kondisi lapisan batuan yang memiliki sifat yang berbeda sehingga akan berpengaruh pada kondisi lubang pengeboran tersebut. Nah, jika lubang sumur yang dibuat masuk ke dalam kerucut, maka jenis pengeboran tersebut kelompok strike hole drilling. Apabila si dock length-nya lebih kecil dari 3% per 100 feet tapi lubang sumurnya keluar dari kerucut, maka jenis pengeboran tersebut bukan lagi termasuk kelompok strike hole drilling. Nah, terus kalau yang pengeboran berarah itu dibagi menjadi 4. Ada
Inas cable lokasi drilling. Terus yang kedua itu ada multi well drilling, salt dome drilling, dan relief well drilling. Nah, Inas cable lokasi drilling itu beberapa reservoir dengan kondisi di permukaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengeboran lurus atau vertikal, yang akan sangat cocok untuk dilakukan pengeboran berarah atau horizontal. Nah, teknik ini adalah salah satu dari teknik pengeboran berarah yang paling umum dilakukan untuk mencapai lapisan dan tidak dapat dicapai dengan cara biasa. Sebagai contoh, reservoir yang terletak di bawah kota, terus di bawah lahan pertanian atau perkebunan. Nah, ini nih contohnya gambarnya. Nah, terus yang kedua itu ada multi well drilling. Nah, yang dimana itu memiliki keterbatasan area pada permukaan sehingga tidak mungkin dilakukan pengeboran minyak sumur dengan letak yang berbeda. Hal ini bisa diatasi dengan melakukan pengeboran multi-file well, yakni mengebor pada suatu lokasi dengan banyak sumur yang dibuat untuk dilakukan. Nah, pengeboran berarah atau horizontal direction and horizontal drilling. Multi well drilling ini sering dilakukan pada pengeboran lepas lantai dari suatu platform tunggal atau dari suatu tempat yang terpencil. Ini gambarnya. Selanjutnya itu ada salt dome drilling, yang dimana itu letaknya di atas reservoir minyak. Pengeboran lurus atau vertikal tidak mungkin dilakukan karena bila pengeboran menembus kubah garam, salt dome akan mengakibatkan masalah pengeboran berarah atau horizontal ya, yang akan mengarah langsung ke reservoir minyak. Ini gambarnya salt dome drilling. Terus yang selanjutnya itu ada relief well drilling, yang dimana itu untuk menanggulangi adalah dengan mengebor atau membuat relief well. Relief well-nya itu merupakan sumur yang dibuat di dekat sumur yang blow out. Tujuannya itu untuk mengalirkan fluida yang mengakibatkan blowout sehingga dapat dikendalikan. Biasanya relief well dilakukan dengan pengeboran berarah atau horizontal, directional and horizontal drilling. Selanjutnya itu ada sistem peralatan bor putar. Nah, pada perkembangan teknologi pengeboran semakin maju sehingga saat ini peralatan bor adalah teknologi yang paling tepat untuk digunakan dalam operasi pembuatan sumur pengeboran. Pada sistem peralatan bor putar ini memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama itu mendukung dalam kegiatan operasi pengeboran. Secara garis besar, peralatan pengeboran dapat dibagi menjadi 5 peralatan utama, yaitu ada sistem angkat atau juga disebut hoisting system. Nah, sistem angkat tersebut terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu ada struktur pendukung atau juga supporting struktur. Yang kedua itu ada peralatan angkat atau juga hoisting system. Terus nah, pada prinsipnya 5 sistem ini saling mendukung satu sama lain dalam kegiatan yang dilakukan pada operasi pengeboran. 5 sistem ini bekerja secara bersamaan dan saling mendukung sehingga keberhasilan suatu pengeboran sangat tergantung pada baik tidak performa dari 5 sistem ini. Nah, dalam operasi pengeboran yang menggunakan sistem peralatan putar ini dikenal 2 jenis sistem putar, yakni sistem Kelly dan top drive. Pada sistem Kelly, putarannya yang dihasilkan adalah dengan mentransfer putaran dari rotary table ke Kelly dan diteruskan ke rangkaian pengeboran lainnya. Sedangkan top drive-nya tersebut rangkaian pengeborannya langsung disambungkan ke top drive dan putaran dihasilkan adalah dari
motor yang ada pada top drive. Nah, fungsi utama dari sistem angkatnya itu memberikan ruang kerja yang cukup bagi kru pengeboran dan untuk pengangkatan serta penurunan rangkaian pipa bor dan peralatan lainnya. Sistem angkat ini sangat penting dalam kegiatan menyambung dan melepaskan rangkaian pengeboran seperti bit, drill collar, drill pipe, dan atau keli. Nah, sistem angkat abis itu tuh ada struktur pendukung atau juga disebut dengan supporting structure. Nah, supporting structure untuk menyangga peralatan pengeboran dan juga memberikan ruang yang cukup bagi operasi pengeboran. Nah, itu tuh terdiri dari drilling tower atau derrick atau marsh. Nah, struktur dan rig floor. Nah, drilling tower tersebut atau juga disebut dengan menara bor dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada konvensional atau standar derrick. Nah, ini nih tidak dapat didirikan dalam satu unit, akan tetapi pendirian disambungkan bagian demi bagian pada pengeboran sumur lepas pantai. Untuk memindahkan derrick harus dilepaskan satu persatu bagian, kemudian dirangkai kembali di tempat tujuan. Nah, habis itu ada portable skid marsh. Nah, posisi berdirinya itu dari bagian satu dengan lainnya dilas maupun di scrap. Tipe ini juga didirikan dengan cara ditahan oleh telescoping dan diperkuat oleh tali yang ditambahkan secara tersebar. Menara ini lebih murah dan mudah cepat dalam pendiriannya. Terus ada yang ketiga itu ada mobile atau trailer mounted tipe marsh. Tipe marsh tercantum dalam standar APA 4G. Selanjutnya itu ada struktur adalah konstruksi dari kerangka baja yang sebagai platform yang terpasang di atas lubang bor langsung. Nah, itu tuh memberikan ruang kerja bagi pekerja dan peralatan di bawah atau di atas lantai bor. Tinggi struktur itu ditentukan berdasarkan tipe rig dan BOP staff. Terus rig floor tuh memiliki fungsi utama adalah memberikan tempat kerja bagi nyaman si pekerja tersebut dalam melakukan operasi pengeboran. Nah, pada rig floor tersebut terdapat rotary table, mouse hole, red hole, kunci tong, dan slip tail. Nah, peralatan angkat atau hosting equipment ada drag walk. Drag walk itu merupakan peralatan yang sangat penting dalam sistem angkat. Itu tuh melakukan dan mengatur operasi pengeboran. Nah, drag walk juga merupakan rumah daripada si gulungan drilling line. Drilling line digunakan untuk menaik turunkan peralatan hosting sistem ini. Nah, terus ada overhead tool. Contoh si drag walk nasional pada tahun 1625, drilling drive rantingnya itu 16.000 sampai 25.000 feet. Drag walk nasional 610, drilling drive
rantingnya itu 6.000 sampai 10.000. Terus track walk Idencho 1200 HP, maksimum input HP-nya ratingnya itu 1200 HP sampai 800 HP. Terus ada hopper head tool. Peralatan itu merupakan rangkaian sekumpulan peralatan yang terdiri dari crown block, traveling block, link, terus elevator dan deadline, anchor, terus peralatan tersebut. Terus selanjutnya itu ada drilling line. Si crown block itu di atas, paling atas, mas yang berbentuk daru puli-puli. Nah, tersambung dengan traveling block melalui drilling line. Terus ada traveling block itu bergerak menyesuaikan crown block bergerak naik turun. Nah, kalau yang linknya itu untuk menghubungkan antara traveling block dengan elevator. Nah, elevator adalah alat yang digunakan oleh link dan merupakan alat yang dipakai untuk memindahkan si pipa pengeboran. Terus ada drilling line. Drilling line itu terdiri dari dead line, face line, drilling line, dan spoolie drilling line. Digunakan untuk menarik beban pada hook. Drilling line terbuat dari baja dan merupakan kumpulan kawat baja yang kecil dan diatur demikian mungkin sehingga merupakan suatu lilitan. Lilitan terdiri dari 6. Satu bagian disebut core dan terbuat dari berbagai macam bahan seperti plastik dan tekstil. Selanjutnya itu ada sistem putar atau juga disebut dengan rotating system. Nah, fungsi utama dari sistem putar atau rotating system itu tuh untuk memberikan putaran pada rangkaian bor dan juga memberikan beratan pada pahat dalam mengebor suatu formasi. Nah, putaran bersumber dari putaran rotary table itu apabila menggunakan Kelly atau putaran motor pada top drive, besaran putarannya yang diinginkan disebut dengan rotation per minute atau juga disebut dengan RPM. Komponen utama dari sistem angkat rotating system antara lain itu ada swivel, yang kedua itu ada peralatan putar atau juga rotating equipment, yang ketiga itu pengeboran, rangkaian pengeboran drill stem, terus yang keempat itu ada mata bor bit. Nah, kalau yang swivelnya tersebut, alat ini dipasang pada ujung teratas rangkaian pipa bor dan terhubung langsung dengan sistem angkat atau juga hosting system dan juga sistem sirkulasi. Nah, fungsinya tersebut memberikan kebebasan pada rangkaian pipa bor untuk berputar. Terus ada peralatan putar atau juga disebut rotating equipment. Nah, peralatan yang digunakan untuk memberikan putaran pada rangkaian pengeboran. Putaran yang dihasilkan memiliki kekuatan yang sangat besar agar memutar rangkaian pengeboran yang panjang. Nah, fungsinya itu memutar batang bor selama operasi pengeboran. Terus ada rotary table. Rotary table itu dipasang di atas lantai bor. Di dalamnya itu terdapat master bushing. Ini gambarnya rotary table. Habis itu tergantung pada tipe mata bor yang dipakai pada lapisan yang ditembus. Ini ada rotary table dengan penggerak track walk, terus rotary table dengan penggerak prime mover. Nah, master bushing, bantalan utama adalah alat yang dilepaskan diganti dengan ukuran sesuai lubang pada meja pemutar dan kebutuhan operasi. Nah, ini gambarnya master bushing solid. Terus ada master bushing type slip. Terus
Kelly bushing ini adalah alat yang dipasang masuk ke dalam master bushing. Itu tuh untuk menyalurkan gaya putar pada Kelly dan batang bor sewaktu mengebor sumur. Itu tuh ada pin drive, ada squid drive. Terus ada mata bor. Mata bor sendiri itu harganya sangat mahal. Kenapa bisa mahal? Karena di dalamnya itu ada diamondnya. Kelly spinner itu apa ya? Nah, Kelly spinner itu dipasang di bagian bawah dari si swivel stem. Kalau yang rotary tongnya itu kunci besar yang dia gantungkan di atas lantai rig dekat meja putar. Nah, kalau safety clamp itu digunakan untuk menahan drill collar. Selanjutnya, top drive drilling system merupakan sistem pengeboran dengan memutar drill time, memutar yang dipasang langsung di bawah swivel, dan pemutar tersebut bergerak naik turun mengikuti gerakan traveling box. Nah, konstruksi dari top drive ini terdiri dari standar rotary swivel, terus drilling motor assembly, terus squid, dolly system assembly, terus pipe handler assembly. Nah, rangkaian pengeboran atau juga disebut dengan drill stem merupakan serangkaian pipa yang saling tersambung mulai dari terhubung dari swivel sampai dengan mata bor. Nah, fungsinya tersebut untuk menurunkan dan menaikkan mata bor, terus memberikan beban pada mata bor. Nah, itu tuh ada peralatannya, itu ada Kelly. Kelly itu merupakan pipa bor yang berbentuk irisan segi 4, segi 3, dan segi 6. Kelly dapat dimasukkan ke dalam Kelly bushing. Terus ada upper Kelly. Upper Kelly itu suatu wipe yang dipasang antara swivel dan Kelly. Fungsi utamanya itu untuk menjaga agar tidak terjadinya tekanan dari lubang bor yang bertekanan tinggi. Terus ada lower Kelly. Lower Kelly choke adalah suatu keran yang terletak di antara Kelly dan Kelly shipper shub. Tugas utamanya itu untuk menutup lubang dalam pipa agar tidak ada semburan dalam pipa tersebut. Terus ada Kelly saver shub, ditempatkan antara Kelly dan drill type. Terus ada drill pipe itu merupakan bagian rangkaian pipa bor yang terpanjang, dan untuk menyampai ke dalam lubang bor yang diinginkan. Fungsi utama dari drill pipe-nya itu untuk menghubungkan Kelly dengan drill collar dan mata bor di dasar lubang bor. Terus ada heavyweight drill pipe itu merupakan pipa yang menyerupai drill pipe dan berdinding lebih tebal dan lebih berat. Fungsinya itu sebagai rangkaian transisi antara drill pipe dan drill collar. Selanjutnya itu ada drill collar. Nah, itu tuh berbentuk seperti DP dan tetapi diameternya dalamnya lebih kecil dan diameter luarnya sama dengan diameter luar tool joint atau DP, sehingga dinding DC-nya itu lebih tebal daripada si DP. Fungsi utamanya itu sebagai pemberat, terus membuat agar putaran rangkaian pipa bornya itu stabil. Terus ada
bottom hole assembly itu adalah peralatan pemboran yang termasuk peralatan khusus yang biasanya dipakai pada kondisi operasi pemboran tersebut. Itu tuh ada bit sub adalah alat penyambung antara pahat bor dengan alat yang di atasnya. Terus ada pub joint adalah pipa yang pendek yang digunakan pada susunan rangkaian pemboran vertikal dan berarah. Nah, stabilizer itu merupakan alat penyambung di antara drill collar, namun tugas utamanya adalah membuat rangkaian bor lebih kaku dan sehingga lubang lurus. Terus ada downhole motor atau adalah pemutar pahat bor yang berada sedekat mungkin dengan pahat bor sehingga rangkaian pemboran tidak perlu berputar selama mengebor kecuali pahat dan bor. Bekerjanya alat ini adalah aliran cairan pengeboran makin kuat dan itu. Terus ada hole opener, ada drilling jar, ada under rimmer, ada shock absorber. Terus ada sistem sirkulasi atau juga disebut dengan sirkulasi sistem. Nah, sistem sirkulasi merupakan salah satu yang memegang peran penting di dalam operasi pengeboran putar. Nah, tugas utamanya itu membantu sistem pemutar di dalam mengebor sumur dan menyediakan perlengkapan sesuai untuk mengatur bahan lumpur tersebut. Nah, sistem sirkulasi tersusun dari 4 subkomponen utama, yaitu ada lumpur pengeboran atau juga disebut dengan drilling fluid. Yang kedua itu ada tempat persiapan atau juga prepare area. Terus yang ketiga peralatan sirkulasi atau sirkulasi equipment. Yang keempat itu pengondisian lumpur atau conditional area atau solid control equipment. Secara umumnya lumpur pengeboran dapat disirkulasikan dengan urutan sebagai berikut. Lumpur dalam steel mouth diisap oleh pipa, terus pipa tekanan, standpipe, rotary hose, swivel head, Kelly drill pipe, drill collar, dan annulus drill collar, annulus drill pipe, dan mouth line atau plow line, seal shaker, steel mouth diisap pompa kembali dan seterusnya. Hal ini dapat selanjutnya itu ada sirkulasi. Nah, yang lumpuran pengeboran tersebut merupakan faktor utama yang penting, hanya berfungsi sebagai membawa serbuk bor dari dasar lubang. Nah, perlu diketahui bahwa konsumsi energi pompa dalam suatu operasi pengeboran sekitar 70% sampai 85% dari seluruh tenaga yang disediakan oleh prime mover. Nah, tempat pengondisian lumpur pengeboran atau conditional area atau solid containment ada dua cara, yaitu memisahkan cutting dan gas. Yaitu yang pertama itu menggunakan metode gravitasi, yang dimana lumpurnya itu telah terpakai dan dialirkan melalui menggunakan seal shaker dan setting tank. Terus secara mekanikanya itu dimana peralatan khususnya dipasang pada mud pip dan dapat memisahkan cutting dengan gas. Terus sistem tenaga jenis lumpur sistem tenaga atau power system. Terus ada sistem pencegahan semburan liar atau blowout preventer system. Terus sirkulasi. Ini nih map pump, suction tank, suction line, discrete line, standpipe dan rotary hose, terus return line. Peralatannya itu ada seal sign, terus ada dessert, terus ada mud changer, terus ada design, terus ada prime mover.
terus casing dan cementing. Terus casing. Jenis casingnya itu yang dipakai antara connector casing, terus super casing, intermediate casing, produksi casing. Nah, casing adalah suatu pipa baja yang dirancang khusus untuk digunakan pada sumur minyak dan gas maupun panas itu. Nah, casing juga perlu diukur dengan teliti sesuai dengan spesifikasinya agar digunakan dapat fungsinya dengan baik. Konduktor casing itu merupakan casing yang pertama kali dipasang berukuran 16 sampai 30. Terus itu tuh mencegah pondasi rig runtuh, recycle return, vertical pilot, dan struktur support. Terus suppressing casing itu tuh dipasang setelah konduktor casing ukuran pipanya tuh 7 sampai 20, memperpanjang integritas. Terus ada intermediate casing. Ini nih dipasang di super casing dengan ukuran 5 sampai 13/8. Casing ini disemen sampai kedalaman tertentu dengan menggunakan API. Memberikan kemampuan mengontrol sumur dan melindungi dari tinggi atau rendahnya lubang sumur tersebut. Dimungkinkan untuk terus produksi casing itu memiliki ukuran 3/8 sampai 5/8 dipasang sampai zona produksi. Habis itu liner dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama itu ada dry liner dan production. Dry liner memiliki ukuran 5 sampai 11 sampai 3/4 dan biasanya disampai sampai liner hanger. Fungsinya itu memberikan kemampuan mengontrol sumur. Terus ada production liner, memiliki ukuran pipa sampai 5 sampai 5/8 dan disemen sampai kedalaman tertentu, memiliki fungsi antara lain memberikan kemampuan mengontrol sumur. Terus sistem penyemanan. Pada umumnya operasi penyemanan bertujuan untuk melekatkan casing pada dinding lubang sumur. Primer cementing adalah penyemanan pertama kali dilakukan adalah setelah casing diturunkan di dalam sumur. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.